seorang wanita yang rumah tangganya diganggu oleh wanita lain dan suaminya melakukan tindak kekerasan KDRT, saya memilih angka kelahiran nomor 15. Ida, kelahiran tanggal 15. Bukan hanya kehadiran wanita idaman lain saja yang ia terima dalam kehidupan rumah tangganya, namun kekerasan pun kerap terjadi. Kemudian langkahnya untuk memperbaiki rumah tangga jatuh ke seorang dukun yang tak lain hanyalah seorang penipu. Karma apa yang telah dihadapi Ibu Ida? Saya turut simpati dan empati apa yang telah terjadi ya Ibu Ida. Saya melihat di sini cinta ibu yang tulus dikhianati oleh suami kamu. Dan suami kamu ternyata lebih memilih perempuan di luaran. Dan di sini perempuannya adalah orang yang notabene bukan orang yang dari keluarga berada atau segala macam. Tetapi saya melihat ini adalah orang yang baru kenal, kemudian langsung melakukan hubungan dewasa, dan ini sudah termasuk pelakor. Tenang ya Ibu, satu-satu dulu ya. Mudah-mudahan saya dapat duluan. Ya, Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam. Aku pinjam dulu uangnya. Mas jangan mas. Ini modal buat usaha aku mas. Kalau soal modal, gampang, ntar aku ganti. Lagian juga kalau enggak, kan kamu tinggal cari lagi. Enggak mas, nggak bisa sini balikin. Enggak. Enggak, nggak mau sini. Mas. bawalah kamu, Turun, mas sama kan mas. Kenapa? Sakit? Rasain. Makanya kamu tuh jadi istri mestinya nurut. Ya Tuhan, kenapa Mas Norman seperti ini? Aku mesti cari modal kemana? Aku mesti pinjam kemana lagi? Cari kemana lagi uang pinjaman arisan? Mas! Kamu Wiwin dari kampung sebelah kan? Ngapain kamu sama suami saya? Bentar Mbak, aku bisa jelasin kok. Gak ada yang perlu dijelasin. Ida, kamu ini apa-apaan sih ya? Jangan bikin malu. Lu tuh pelakor tau gak? Kalau ngomong yang enak ya, kalau nggak mau suaminya direbut, ya punya anak dong. Enak aja sembarangan ngomong. Udah, sini. Apaan sih Mas? Kamu tuh nggak perlu pakai marah-marah kayak gitu. Emang kenyataannya apa yang dikatakan sama Wiwin itu benar? Bener apanya? Udah, ayo kita pulang. Ayo. Emang enak nggak dibelain sama suami sendiri? Aku mau pergi. Ya udah, sana pergi. Silahkan. Kalau kamu udah gak peduli sama aku, ceraiin aku. Jangan pernah coba-coba kamu minta cerai sama aku. Ngerti kamu? Kalau gitu, biarin aku pergi. Ya udah, pergi sana. Itu kan si Ida. Mau kemana dia? Jangan-jangan dia mau kabur. Uang arisannya kan masih ada di dia ya? Mau kemana kamu? Mau kabur kan? Enggak Bu, saya gak mau kabur. Iya tuh, udah bawa atas. Mau kemana kalau nggak kabur? Inget ya, kamu tuh masih punya utang yang belum dikembalikan. Ibu tenang dulu ya. Alah udah ibu-ibu, jangan banyak ngomong. Kita seret aja deh pulang daripada kabur. Ya udah, seret aja yuk. Udah seret. Udah jangan banyak alasan. Hei, Udah seret aja terus. ayo. Hei, dengar kamu ya. Kalau sampai berani kamu kabur dari kami nggak segan-segan lapor ke polisi. Ibu, ada apa nih ribut-ribut, ha? Istri bapak makan uang arisan kami. Bahkan dia mau kabur lagi. Untuk kita lihat, makanya langsung dibawa pulang ke sini. Si Ida ini memang nggak boleh dibiarin kabur, Bu. Ya udah, terima kasih ya semuanya ibu-ibu. Mulai sekarang biar saya aja yang ngurus istri saya nggak tahu diri nih. Ya? Iya betul. Ya udah, bapak urus istri bapak itu biar duit kami cepat balik. Masa? Kamu tuh ya, udah bikin malu buatkan duit warisannya orang. Hah? Awas aja, mulai sekarang kamu nggak boleh keluar rumah. Dan satu lagi, mulai sekarang kamu cari uang buat aku.
Hah? Apa salah aku sama kamu, Mas? Mas, aku yang nafkahin kamu. Kamu malah selingkuh. Heh, berani-beraninya kamu ngebalikin semua omongan suami kamu ini, hah? Ayo masuk. Gak, Mas. Masuk. Masuk. Mau kemana kamu? Hah? Mau kemana? Kan aku udah bilang kamu tuh nggak boleh pergi dari rumah. Kalau kamu kabur, siapa yang mau bayar utangnya? Hah? Aku mau ketemu sama Wiwin, selingkuhan kamu itu. Jangan gila ya kamu ya. Kamu mau ngapain sama dia? Hah? Mau marah-marah sama dia? Kamu itu nggak ada urusannya sama dia. Dia udah ngerebut kamu dari aku, Mas. Enggak. Pokoknya kamu nggak boleh ke sana. Bisa. Ida! Ngapain kamu di sini? Kamu nanya ngapain? Win, gara-gara kamu ya, rumah tangga aku jadi berantakan, tau nggak? Aku minta sama kamu buat jauhin Mas Norman. Kamu itu masih muda. Kamu bisa dapetin lelaki yang lebih baik daripada Mas Norman. Udah ngomongnya. Kalau aku nggak mau ninggalin, gimana? Hah? Win, aku mohon sama kamu, Win. Aku ngobrol sama kamu sebagai sesama perempuan, Win. Harusnya kamu ngerti perasaan aku, Win. Berisik. Aku tuh nggak mau ninggalin. Udah amat. Ida, kamu kenapa nangis di sini? Kamu ada masalah apa? Emang bener-bener ya, kelakuan suami kamu itu keterlaluan. Mana selingkuhannya itu kurang ajar lagi. Itu dia makanya Lia, aku udah gak tahan. Di satu sisi, aku pengen banget kabur dari rumah itu. Tapi di satu sisi, aku juga dikejar-kejar karena uang arisan. Ida, sebenarnya aku tuh punya saran buat kamu. Tapi kamu jangan marah ya. Apaan? Aku mau kenalin kamu sama Laki. Laki? Dia itu udah baik, tajir. Yang jelas hidup kamu pasti akan berkecukupan. Jadi maksud kamu aku harus selingkuh gitu? Aduh, udahlah. Kita coba aja dulu, kita ketemu dulu aja. Mau nggak? Dan setelah ini, hidup kamu pasti akan berubah. Pas itu saya punya kenalan teman kan, cewek. Terus cewek itu ngenalin saya sama teman cowok gitu. Nggak ada sih niat buat selingkuh, cuman buat hiburan-hiburan, buat senang-senang di HP gini gitu. Nah karena saya tahu itu salah kan ya, takutnya saya terjerumus lebih ini lagi. Saya mikir gini, kalau laki gue selingkuh, kalau gue selingkuh juga apa jadinya? Sama aja dong, dia sama gue sama gila kan gitu. Ida, kenalin, ini Irwan teman aku. Irwan? Ida? Apa kabar kamu? Baik. Jadi kalian berdua ini udah saling kenal? Iya, dulu kami sempat pacaran dan terpaksa putus. Sekarang ada istri sama orang tua dan akhirnya saya nikah sama pilihan keluarga saya. Wah, pas banget timingnya. Iya. Ya udah kita ngobrol dulu yuk. Ida, aku minta maaf ya soal dulu. Santai aja, Wan. Kita lupain yang dulu-dulu. Maaf, kalau aku boleh jujur, aku mau ngajak hubungan serius lagi sama kamu. Kayak dulu. Bukannya kamu udah punya istri, Wan? Maaf, aku sudah bercerai sama dia. Udah lah, dah. Aku tuh kenal Irwan ini udah lama banget. Dia mah orangnya baik. Nggak ada apa-apanya kali kalau sama suami kamu. Mendingan kamu sama dia aja. Tenang aja ya. Aku nggak minta kamu ngasih keputusan sekarang kok. Kamu pikir-pikir aja dulu ya. Dasar istri nggak tahu diri. Mas, salah aku apa, Mas? Kamu nanya salahnya apa? Hah? Sekarang aku tanya, dari mana? Hah? Kamu itu main pergi begitu aja, nggak ngehargain aku sebagai suami, hah? Sini. Mas, sini kembali. Aku mau lihat. Enggak. Kembali. Alah, diem, mobil banget sih. Enggak. Sini. Tuh kan,
Rasain. Makanya jadi istri itu harus nurut. Jangan-jangan beneran kamu selingkuh? Iya. Mas, aku itu bukan kamu ya. Ah. Kamu belanja apa lagi? Gak usah mas, ini juga udah banyak banget. Gak usah sungkan, ya. Nanti kalau misalnya mau bilang aja, nanti aku beliin. Kita nonton aja yuk. Yuk. Aku takut mas. Takut? Takut ketahuan sama suami kamu? Tenang aja, ya. Di sini aman kok. Yuk. Wow, Ida. Aku kira kamu perempuan baik-baik loh. Ternyata mau selingkuh juga. Kita sama dong. Gitu so alim ya. Mbak, jangan sembarangan ngomong ya. Ini tuh teman saya. Teman? Tapi demen? Sampai pegangan tangan loh. Kalian kira saya buta? Bentar. Lagian kalau temen pakai dibeliin barang-barang mahal gitu ya? Aduh Ida, kamu tuh munafik banget ya jadi perempuan. Ayo mas, kita pergi aja. Mau kemana? Oh, masih pegangan tangan loh. Aduh, Ida. Mas, nanti akan ada kabar bagus Ida. Dah. Awas aja ya Ida, aku aduin kamu sama Mas Norman. Mas Norman! Mas! Aduh, mana sih? Mas Norman! Iya, siapa sih? Teriak-teriak mulu. Mas! Win. Mau ngapain sih kamu kesini ya? Aduh, nggak usah peduliin istri kamu, Mas. Aku kesini itu mau kasih informasi penting. Informasi apa sih? Si Ida, istri kamu itu selingkuh sama laki-laki lain. Apa? Selingkuh? Iya. Aku lihat dia pegangan tangan, terus bawa belanjaan banyak. Begitu ketahuan aku, tangannya dilepas, Mas. Terus malu-malu gitu. Kamu nggak bohong kan? Kamu beneran lihat dia selingkuh? Iya, aku nggak bohong. Justru aku kesini mau kasih tahu kamu tentang kebenarannya. Ngapain kamu di sini? Kamu nggak usah ngurusin dia. Sekarang aku tanya sama kamu. Dari mana? Hah? Ya, habis pergi sama selingkuhannya lah, Mas. Jangan sembarangan ngomong ya kamu. Udah, kamu jawab aku. Hah? Jadi benar, kamu selingkuh? Iya. Mas, aku nggak kayak kamu ya. Jangan sembarangan ngomong kamu. Udah sih ngaku aja. Orang aku lihat kok dengan mata kepala aku sendiri kamu tuh pegangan tangan terus bawa belanjaan banyak gitu. Sudah, sini aku lihat. Pasti. Bener kan? Ini semua bukan barang belanjaan kita. Mau ngelak apa lagi kamu, hah? Ini itu barang-barang baru buat aku kreditin. Udah, gak usah bohong deh. Ida, aku belum selesai ngomong, Ida. Kurang ajar banget sih, Mas. Ida, berani sekarang kamu lancang sama aku ya? Hah? Berani sekarang kamu melawan suami kamu ini? Sekarang aku tanya sama kamu, hah? Dari mana kamu? Jadi kamu lebih percaya sama selingkuhan kamu daripada sama aku. Istri kamu, Mas. Ingat ya, jangan coba-coba kamu selingkuh. Ingat itu. Ya Tuhan, apa aku salah? Apa aku salah jalan sama laki-laki lain tanpa sepengetahuan suami aku? Ida! Apaan sih Mas teriak-teriak? Kan saya lagi masak. Kamu tuh masak apa, ha? Dari tadi aku ngeliatin kamu masak, tapi nggak jadi-jadi. Udah lapar ini. Buruan! Ya sabar, ini juga lagi dimasakin. Ibu-ibu, ini apa nih? Saya laporkan kalian semua ke polisi. Karena main masuk rumah tanpa izin. Kami tidak peduli, Pak. Kami mau menagih uang arisan di bawah Bu Ida. Ida, mana uang arisan saya?
Ya ibu-ibu, ibu-ibu tenang dulu ya. Saya janji besok pasti akan saya lunasin. Kami pegang omongan kamu. Kalau tidak bayar juga, kami lapor Pak RT. Janji aja. Ayo Bu, janji dulu. Lihat kan mas, itu semua gara-gara kamu. Sekarang aku mesti cariin kemana, ha? Kemana? Kalau kamu tanya aku juga nggak tahu, kan aku nggak ada. Mau kemana kamu rapi-rapi kayak gini? Hah? Gak usah larang-larang aku mas. Aku ini suami kamu. Jadi aku berhak ngelarang kamu untuk pergi keluar rumah. Aku mau cari uang pinjaman arisan yang kamu ambil. Yaudah. Kamu sana pergi. Cari uang yang banyak. Udah.